Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Warga Manokwari dihebohkan dengan bantuan beras yang sudah kedaluarsa. Warga yang mengurus KTP meningkat di Merauke. Cuaca buruk jadi kendala distribusi logistik pemilu di Papua Selatan. Inilah beras yang dibawa oleh panitia atau stunting ke masyarakat. Video berdurasi sekitar 1 menit ini memperlihatkan beras bantuan pangan untuk penderita stunting. Ternyata sudah kedaluarsa. Awalnya ini ditutup begini. Bantuan ini diberikan untuk penanganan stunting di Kampung Maisiepi, Manokwari, Papua Barat. Baru ketahuan kalau berasnya kedaluarsa. Beras terlihat keras dan tidak layak untuk dikonsumsi. Temuan ini berujung penolakan warga di Kampung Maisiepi, Manokwari terhadap program bantuan beras stunting. Saya sudah bilang tadi agar isu-isu itu diverifikasi dan dikonfirmasi dulu sebelum saya turun ke sana untuk melihat hal itu. Tapi anak-anak di lapangan bersama Babin Kamtipmas, Babinsa, kemudian aparat pemerintah daerah sedang mengecek kondisi itu di lapangan. Apakah ada yang kedaluarsa itu atau apa? Soal kebenarannya, Jenderal. Ya nanti kita lihat. Saya juga baru baca di media di malam. Sekarang saya sudah perintahkan untuk para Kapolres atau para anggota di lapangan untuk mengecek. Polda Papua Barat masih menyelidiki kebenaran video tersebut dan meminta Babin Kamtipmas dan Babinsa serta aparat pemerintah untuk mengecek langsung ke masyarakat. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Meninggal berarti bawa ke provinsi Papua Barat. Menjelang pemilu, warga di Merauke mulai mengurus kartu tanda penduduk. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke, Justina, lebih dari 100 warga setiap hari datang mengurus KTP. Selain memasuki tahun politik, kenaikan jumlah warga yang mengurus KTP juga disebabkan nomenklatur dari Pemkab Merauke ke Pemprov Papua Selatan. Iya, ada peningkatan. Selain untuk pemilu, juga karena kita DOB, banyak orang dalam mengakses layanan, mereka membutuhkan identitas, sehingga memang mereka akan datang untuk mengganti KTP Papua menjadi Papua Selatan, dan ini paling banyak. Dan ke depan memang pemilu akan diakses menggunakan hak pilihnya dengan KTP ini ya. Ya, sesungguhnya di sistem itu, sistem sejak DOB ini disahkan, undang-undangnya keluar dan sah, itu di pusat mereka sudah langsung merubah sistem dari Papua menjadi Papua Selatan. Nah, sehingga dalam proses mengakses layanan publik, kemudian masyarakat datang untuk mengganti KTP-nya. Walaupun mereka tidak mengganti, ketika mereka mengakses, itu mereka sudah Papua Selatan. Hanya saja di tempat mereka mengakses layanan itu, mereka bisa saja meminta identitas dengan nomenklatur Papua Selatan. Nah, itu mereka kembali ke Dukcapil, diarahkan ke Dukcapil untuk mengganti KTP-nya. Saat ini Disdukcapil Merauke sudah mengeluarkan KTP dengan nomenklatur Pemprov Papua Selatan lebih dari 90%, dan ini menjadi target Disdukcapil di tahun 2023. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU bersama Kepolisian Merauke bekerja sama untuk melancarkan proses tahapan pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi. Ketua KPU Merauke Roske Bubun mengatakan khusus Merauke terdapat 770 TPS yang tersebar di 22 distrik. Kendala yang paling utama adalah distribusi logistik ke kawasan terjauh antara bulan Januari dan Februari adalah cuaca buruk karena memasuki musim hujan.
untuk pemilu 2024 ini ada tantangannya sendiri bagi penyelenggara. Iya, apa Pertama itu? itu tantangan DOB. Kita DOB baru, kemudian skala terkait dengan DOB baru ada pertarungan terkait dengan DPR RI, DPD, kemudian DPR provinsi dan DPR kabupaten. Dalam proses ini lalu hanya kan yang menjadi fokus saja DPR kabupaten. Tapi sekarang setelah DOB ada 3 lagi yang menjadi perebutan kan, jadi menjadi potensi untuk konflik juga terkait dengan ini. Kemudian tantangan geografis, Pak, bahwa pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari ini akan dilaksanakan di masa penghujan, di musim penghujan dan gelombang yang cukup tinggi kan terkait dengan distribusi logistik dan persiapan di TPS. KPU sangat berharap bantuan aparat kepolisian untuk membantu pendistribusian logistik, termasuk ke kawasan yang rawan gangguan keamanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penyebaran HIV di Merauke tidak hanya menjangkit kalangan pelajar dari SMP hingga mahasiswa, namun juga ibu rumah tangga. Bahkan jumlah penderita HIV terus meningkat. Tapi kayaknya kemarin kita usulkan juga tidak sesuai yang kita harapkan untuk pendanaannya. Kita prihatin. Karena dengan kondisi seperti ini seakan HIV/AIDS itu seakan sudah tidak ada. Ya. Apalagi mulai dari COVID itu. Terus kemudian sekarang kesibukan pembelajaran dengan momen-momen pemilu ini kayaknya sudah itu. Kita berharap juga dari semua institusi yang terkait dengan HIV ya bergerak sesuai dengan kemampuan yang ada. Diharapkan bisa menekan adanya HIV/AIDS ini. Ya terutama para pelaku di lapangan, terus itu pengusaha dan lain sebagainya itu harus lebih serius lagi bahwa ini sebuah bukan wabah, tapi kan ini sudah semacam sudah tahu, tapi kenapa harus melanggar begitu itu loh. Dalam 2 bulan terakhir terdeteksi 18 kasus HIV sehingga total jumlah penderita HIV 78 kasus. Jumlah ini sangat mengkhawatirkan dan menjadi peringatan bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi lebih gencar. HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Mobile 411 Kostrad menggelar bakti sosial dengan membagikan 1.200 paket makanan dan peralatan sekolah kepada anak-anak di Poskotis, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. 600 siswa SD Inpres Kenyam dan SD Gabungan datang didampingi para dewan guru. Paket bantuan terdiri paket peduli stunting yakni makanan bergizi seperti telur, susu, sari kacang hijau, roti, dan obat cacing. Dan paket peduli pendidikan yakni tas sekolah, kaos, serta peralatan tulis. Anak-anak ini tinggal di daerah yang kerap mendapat gangguan dari kelompok separatis teroris Papua, sehingga mereka membutuhkan perhatian baik secara ekonomi dan pendidikan. Peduli gizi dan peduli pendidikan untuk anak-anak siswa SD Kabupaten Duga. Hal ini selaras dengan apa yang telah diarahkan oleh Bapak Panglima Kostrad dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat bahwa Unit Mekanis Rider 411 Pandawa harus memiliki dampak positif bagi kesejahteraan rakyat di daerah penugasan. Bakti sosial ini juga melibatkan pemerintah Kabupaten Duga, Kodim 1706 Nduga, Polres Nduga, dan Yayasan Karunia Merah Putih. Melayani anak-anak berubah alat tulis dan kesehatan dan semua pakaian dan minuman lengkapkan untuk anak-anak kesehatan hari ini, esok, ke depan. Sehingga kami sebagai orang gereja berterima kasih TNI yang semua lakukan aman, damai,
dengan baik Kabupaten Duga, tempat Kenyam. Datang di pos di tempat ini untuk memberikan anak-anak kami asupan gizi untuk mengurangi stunting di Kabupaten Duga. Kami juga sudah diberikan tas merah putih dengan pakaian, alat tulis. Itu semua kami ucapkan kepada bapak-bapak tentara di tempat ini. Satgas Yonif Kostrat bersama Puskesmas Kenyam juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, khususnya pada anak-anak dengan memberikan obat cacing. Kegiatan sosial ini juga kerap dilaksanakan secara rutin seperti pelayanan kesehatan gratis di pos, belajar bersama di Pondok Pintar Pandawa, dan program lainnya untuk membantu masyarakat di daerah terpencil. Arthur melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Kami serahkan, semoga penggunaannya pemanfaatan. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyerahkan sertifikat hak pengelolaan masyarakat atau HPL Hukum Adat Sawoy di Distrik Kemtugresi, Kabupaten Jayapura, Papua. Sertifikat HPL yang diserahkan berjumlah 3 sertifikat dengan total luas 699 hektar untuk 130 kepala keluarga di Kampung Sawoy, Distrik Kemtugresi. Proses sertifikasi tanah ulayat masyarakat hukum adat sudah melalui berbagai tahapan dan sosialisasi. Dan tanah ulayat yang sudah bersertifikat tidak bisa hilang dari tangan masyarakat hukum adat. Kita berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang baru saja kita serahkan seluas 699,7 hektar terbagi dari 3 sertifikat dan semuanya digunakan untuk pertanian. Dan masih banyak tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat ini yang belum bersertifikat. Kami mendorong supaya tanah-tanah adat ini segera disertifikatkan dengan kolaborasi antara GTMA, gugus tugas masyarakat adat, dengan pemerintah daerah, dan ATBPN akan segera turun untuk mengukur, mendaftarkan, dan mengeluarkan sertifikat. Selain menyerahkan sertifikat, Menteri ATR Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua dan Kanwil BPN Provinsi Papua terkait penyelesaian sengketa dan permasalahan aset tanah pemerintah Provinsi Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan warga memadati Tugu Olahraga menuju ke Gedung Olahraga Cendrawasih, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Tarian adat dari 8 suku asli Kaimana mengiringi penjabat Gubernur Papua Barat yang diarak dari Tugu Olahraga menuju ke Gor Kaimana. Tarian dari 8 suku melambangkan tarian kemenangan. Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Wervete mengukuhkan penjabat Gubernur Paulus Waterpauw sebagai sesepuh 8 suku asli Kaimana. Pengukuhan itu berlangsung di halaman Gor. Pengukuhan ditandai dengan penyematan mahkota kepada Paulus Waterpauw yang dipimpin oleh Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Wervete. 8 suku Kaimana. Para pihak yang mengambil keputusan di negeri ini, di negara ini maksud saya. Jadi ini memerlukan ketelitian kita bersama untuk memilih pemimpin di tanah ini. Jangan hanya bereforia dikasih dana sekian terus pilih dia. Maaf Bapak Ibu, saya pikir itu sudah kuno. Tinggalkan kebiasaan itu. Pilihlah mereka yang memang memiliki satu konektivitas, itu penting Bapak Ibu. Hari ini kita bisa dapat anggaran besar, hari ini kita bisa dapat beberapa agenda proyek-proyek besar karena ada koneksi yang kita bangun.
Saya minta maaf untuk Bapak Bupati dan seluruh jajaran di Kaimana. Memang anggaran yang kita baru turunkan secuma itu, tapi beberapa proyek strategis memang kita belum garap di Kaimana. Kami sedang fokus di Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat. Makanya ada perpanjangan bandara, ada pembuatan pasar Sanggeng yang lalu itu ya, dibangun oleh Bapak Bupati Sesa, sudah kita bongkar, mau kita tingkatkan menjadi 4 lantai dengan pasar modern. Ya, ada juga lapangan terbuka umum. Usai prosesi pengukuhan, Kepala Suku Napiti menyerahkan piring besar kepada Kepala Suku asli Kaimana sebagai ucapan terima kasih atas gelar yang telah diberikan kepada anak adat suku Napiti. Edi melaporkan dari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Aksi kejam kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi. KKB menembak mati 7 pendulang emas tradisional di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Saat evakuasi jenazah dan korban, aparat sempat terlibat baku tembak dengan KKB selama 1,5 jam. Selain 7 korban tewas, 11 orang lainnya luka-luka. Selain menembak warga sipil, KKB juga membakar 3 kendaraan ekskavator, 2 truk, dan 1 kem pendulang emas. Seluruh jenazah dan korban luka sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Yahukimo. Puluhan orang yang mengatasnamakan organisasi masyarakat parlemen jalanan berunjuk rasa di kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Mereka menentang pelantikan pejabat di posisi strategis di Kemenkumham Papua Barat yang mereka nilai tidak ada keberpihakan orang asli Papua. Setelah aspirasi pengunjuk rasa diterima Kepala Kantor Kemenkumham Papua Barat, pengunjuk rasa bubar dengan tertib. Polisi menangkap 2 pengedar ganja di Kero, Papua. Mereka ditangkap di Jalan Trans Papua, tepatnya di depan kantor Palang Merah Indonesia, Arso Kota. Kedua pelaku menyembunyikan ganja di kap bagian samping motor sebelah kiri dan di dalam filter udara. Namun kedua pelaku tidak berkutik saat petugas berhasil menemukan barang haram tersebut. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita 2 bungkus plastik bening ukuran kecil dan 3 kantong hitam ukuran besar berisikan ganja dengan berat 2 kg. Antrean kendaraan mendapatkan Pertalite dan Pertamax di SPBU di Merauke kembali terjadi, padahal sebelumnya antrian kendaraan sempat berkurang. Polres Merauke saat ini masih menyelidiki penyebab antrean kendaraan di SPBU. Minyak tanah belakangan ini semakin sulit didapatkan di Merauke, Papua Selatan. Padahal sebagian masyarakat di Merauke masih menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan memasak. Warga yang sebagian besar ibu rumah tangga terpaksa harus keliling kota Merauke untuk mencari minyak tanah. Penjual minyak tanah menerapkan kuota sebanyak 20 liter untuk warga yang berdomisili di sekitar Jalan Para Komando. Sementara yang berdomisili di luar kawasan hanya dijatah 5 liter.
Warga Mimika berbondong-bondong mendatangi pasar murah yang digelar di halaman kantor Bupati Mimika selama 1 hari. Warga memborong berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras, telur ayam, bawang, dan berbagai hasil kebun dengan harga yang murah. Pasar murah digelar Pemda Mimika dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Warga memburu beras premium dan SPHP karena harga beras di pasaran saat ini masih tinggi. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.